Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor. Dan kita menunya hari ini adalah mobil di belakang saya ini. Merek mobil dari Inggris yang tujuannya adalah selalu membuat mobil yang terbaik di dunia. Motonya, lihat apa mobil terbaik di dunia, buat yang lebih baik lagi sehingga mereka menjadi yang terbaik. Dan mereka selalu berhasil menghadirkan mobil yang fenomenal. Salah satunya di belakang ini adalah Rolls-Royce Ghost yang pada saat generasi pertamanya keluar di tahun 2010 langsung mencatatkan penjualan Rolls-Royce paling sukses sepanjang sejarah. Dan generasi keduanya, generasi terbaru di belakang ini juga spesial karena ini adalah Rolls-Royce Ghost yang sudah dipanjangkan wheelbase-nya. Jadi ini nama resminya adalah Rolls-Royce Ghost EWB, Extended Wheelbase, sehingga mobil ini jadi lebih panjang, jadi lebih nyaman, tapi ini juga masih Rolls-Royce yang masih enak untuk dikendarai sendiri. Inilah Rolls-Royce Ghost EWB. Ghost dibuat karena Phantom yang menjadi top of the line mereka pada saat itu terlalu besar, terlalu megah untuk dikendarai sendiri. Phantom itu cocoknya untuk keluarga ningrat, keluarga kerajaan, dan harus duduk di belakang, turun itu dari belakang, sehingga orang banyak yang suka dengan Rolls-Royce, kualitas Rolls-Royce, tapi mereka ingin menyetir sendiri. Dan Rolls-Royce membuatlah ini Ghost. Walaupun basisnya sama dengan Phantom, tapi dia dibuat lebih compact supaya lebih enak untuk disetir sendiri. Tapi yang namanya konsumen, saya enak nyetir Ghost, lebih tidak selebar Phantom, tidak semegah Phantom. Tapi legroomnya jauh ya bedanya sama Phantom. Dibuatlah yang extended wheelbase ini, jadi dia 200 mm lebih panjang wheelbase-nya dibandingkan Ghost standar, dan itu membuat panjang total mobil ini mirip sekali ke Phantom. Hanya tidak sampai 1% beda total panjang keseluruhan mobil ini dari Phantom, tapi ini tetap Ghost. Jadi ini tetap lebih menggugah untuk dikendarai sendiri. Dan hasilnya mobil ini bukan hanya enak untuk dikendarai sendiri, wheelbase-nya juga makin lega mendekati ke Phantom, serta mobil ini harganya masih lumayan jauh di bawah Phantom. Makanya kenapa Ghost yang extended wheelbase ini sangat disukai. Nah, kalau misalnya Anda pesan Rolls-Royce, normalnya itu Anda melakukan bespoke atau memesan kendaraan yang spesifikasinya sesuai kemauan Anda. Mau warnanya apa, kombinasinya seperti apa, kalaupun tuton-tutonnya mau seperti apa, interiornya warnanya seperti apa. Sebenarnya normalnya seperti itu. Tapi kalau Anda melakukan itu membutuhkan waktu bahkan bisa 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan kadang lebih tergantung apa yang Anda minta. Jadi lama sekali Anda baru mendapatkan mobil walaupun itu sesuai dengan keinginan Anda. Nah, Evans Motor mereka sudah men-spek sendiri mobilnya, memesan langsung ke Rolls-Royce, datang ke sini, dan kalau Anda cocok dengan speknya, Anda transfer hari ini, besok bisa langsung dibawa pulang. Tidak perlu menunggu berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Makanya kita akan lihat juga spek apa saja yang ada di mobil ini. Dari mulai bentuk eksteriornya, mobil ini warnanya sekilas hitam, tapi ini ada kehijauannya, jadi elegan sekali, dan cat dari Rolls-Royce itu sangat deep gitu ya, dalam sekali, dan Anda bisa berkaca di bodinya. Begitu mengkilapnya, dipilih two-tone dengan warna abu-abu seperti ini, jadi kesannya itu elegan ya. Nah, untuk membuat
kontras warna, Evans Motor juga melakukan order untuk garis ini. Ini garis yang istimewa. Ini garis yang dibuat oleh tangan manusia langsung, dan ada orangnya khusus di Rolls-Royce yang kerjanya ini ngecat. Jadi ini di luar coating. Jadi ini terakhir. Ini nggak boleh salah dan garisnya sempurna dari depan sampai belakang, dan tetap terlihat ini garis yang dibuat oleh tangan manusia, bukan oleh komputer. Dan ini option yang sangat mahal ini. Bisa dia hampir 200 juta rupiah hanya untuk minta garis ini di kiri dan di kanan. Kemudian Ghost yang extended wheelbase ini juga memiliki grill dari chrome yang dia juga illuminated. Dia bisa menyala, menambah nilai elegan mobil ini terutama di malam hari. Itu menyala dengan pendaran sinarnya yang benar-benar mahal gitu kelihatannya. Lampu ini sudah yang laser light yang dia bisa memberikan sinar yang tajam sampai 600 meter ke depan. Bannya 21 inci dan ini bannya sangat tipis untuk sebuah Rolls-Royce. 255 dengan aspek rasio 40, velgnya 21 inci. Tapi sporty adalah kata yang seolah-olah haram diucapkan untuk sebuah Rolls-Royce. Rolls-Royce tidak ingin membuat mobilnya menjadi sporty. Jadi walaupun 21 inci, model velgnya elegan, dan tetap ya ciri khas Rolls-Royce ini selalu tegak logonya. Mereka tidak mau logonya miring, selalu tegak walaupun mobil berjalan. Serta walaupun bannya profilnya tipis, tapi ban ini disupport oleh sebuah suspensi yang Rolls-Royce membutuhkan kira-kira 10 tahun untuk mendevelopnya. Dari mulai desain pernya, desain shock breakernya, dan dia electronically controlled. Suspensi ini mendapatkan input dari dua hal. Yang pertama, input dari satelit. Suspensi ini akan tahu mobil ini sekarang berada di ruas jalan yang mana. Kemudian suspensi ini juga terhubung dengan sistem radar mobil ini untuk membaca jalan di depan. Jadi ketika dia tahu bahwa jalan di depan itu akan bergelombang, akan rusak, atau akan halus, dia akan tahu bagaimana untuk mengatur karakter serta kekerasan suspensi yang dibutuhkan. Jadi pengemudi belum tahu, tapi dia tahu apa yang akan ada di depan. Dan kemudian GPS serta kamera ini juga terintegrasi ke penggeraknya, sehingga ketika jalan di depan itu akan menanjak atau menurun, mobil ini bahkan bisa memindahkan gigi transmisi sebelum melewati sebuah tanjakan atau turunan. Dan tujuannya adalah untuk membuat pengendaraan yang effortless, yang benar-benar mulus dan terasa tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai hambatan yang ada di jalan. Dan ini tetap seperti khasnya Rolls-Royce, Magic Carpet Ride. Anda menaiki mobil ini bagaikan menaiki karpet terbang. Semuanya seperti di awan. Dan suspensi ini juga air suspension ya, jadi dia pernya tuh per udara ya, bukan per spiral. Jadi pernya pakai per udara dan dia bisa diatur naik turun. Anda kalau mau melewati jalan yang agak rusak juga Anda tinggal naikkan, begitu Anda masuk ke jalan mulus Anda tinggal turunkan lagi. Nah, satu yang tadi hampir terlewat ini adalah Spirits of Ecstasy. Ini adalah logo khas dari Rolls-Royce yang sama seperti Rolls-Royce lainnya, dia bisa timbul dan dia juga bisa dimasukkan ke dalam lewat satu sentuhan tombol. Bahkan untuk yang Ghost ini, Anda juga bisa membuka kap mesin tanpa perlu menyimpan Spirits of Ecstasy-nya ke dalam. Jadi bisa dalam keadaan tegak seperti ini, kap mesinnya dibuka tanpa terkena Spirits of Ecstasy-nya. Tidak ada detail yang aneh di sebuah Rolls-Royce. Rolls-Royce itu dibuat untuk sebuah desain yang memukau tapi tetap smooth dari depan sampai belakang. Lihat saja ini lampunya seolah-olah itu perpanjangan dari
bodinya. Jadi kalaupun lampu ini nggak ada, bodinya ya tetap seperti bentuk lampu ini. Kemudian knalpot tidak terlihat, sebenarnya ada kelihatan sedikit tapi dia mengarah ke bawah. Dan mobil ini kesannya apa ya? Saya tidak bisa bilang modern, malah sebenarnya lebih ke arah klasik bagian belakangnya ini. Walaupun ini adalah generasi yang terakhir. Tidak terdengar suara apapun bagasi elektriknya. Dan ini lega sekali ya, dia sekitar 500 liter kapasitasnya dan dia sudah ada space untuk tas golf karena sebagian besar konsumen Rolls-Royce bermain golf dan mereka senang membawa Rolls-Royce mereka ke lapangan golf, jadi sudah disediakan ada tempat golf bag di sini. Tapi kursi belakang tidak bisa dilipat karena memang Rolls-Royce bukan mobil untuk kepraktisan, jadi ini juga sudah cukup. Nah, attention to detail ya. Kita tahu Rolls-Royce itu dibuat dari teknologi BMW. Makanya kalau misalnya Anda lihat ini tombol untuk menutup bagasi, ini jelas tombol dari BMW. Semua orang yang pernah punya atau pernah merasakan BMW pasti tahu ini. Tapi Rolls-Royce tidak begitu saja memasang tombol ini. Mereka membuat ikon mobilnya benar-benar sebuah Rolls-Royce. Dari sini kita udah langsung lihat ini Rolls-Royce, ini bukan BMW. Sampai segitu attention to detailnya. Nah, sekarang kita akan buka kap mesinnya. Lihat ini Spirit of Ecstasy-nya tidak tenggelam, tapi kap mesinnya tetap bisa dibuka tanpa masalah. Ini kap mesin yang sangat berat, tapi sangat mudah untuk membukanya. Jadi benar-benar suspensinya itu sangat kuat dan mesinnya nggak kaleng-kaleng. Rolls-Royce walaupun teknologinya dari BMW tidak memilih mesin yang dipakai oleh BMW. Mereka mempertahankan tradisi mereka memakai mesin V12 dengan kapasitas 6.750 cc. Sangat-sangat Rolls-Royce dan itu dipertahankan dari zaman dulu hingga sekarang. 6,75 liter V12 yang sekarang dilengkapi dengan turbo. Tenaganya kalau zaman dulu Rolls-Royce itu tidak mau mengeluarkan figur tenaga karena mereka tidak ingin mobil itu dibandingkan tenaganya. Bagi mereka mesin itu ya sekedar penggerak, bisa menggerakkan mobil secara effortless dan kuat, tapi bukan untuk dibanding-bandingkan. Nah, tapi sekarang Rolls-Royce sudah mengeluarkan figurnya, ini tenaganya besar sekali. 571 PS dan torsinya 850 Nm yang disalurkan ke semua roda. Jadi dia adalah all wheel drive mobil ini lewat transmisi 8 speed dan figur 0 sampai 100 km per jamnya itu bisa tuntas dalam 4,8 detik. Dan 4,8 detik itu dicapai oleh Rolls-Royce dengan sangat-sangat effortless. Seakan-akan itu ada jin yang mendorong mobil ini karena mesinnya dibuat sangat halus. Peredamnya itu di sekeliling mobil mencapai lebih dari 100 kg material peredam. Sehingga Anda bisa bayangkan betapa tenangnya berada di dalam sampai-sampai Rolls-Royce harus membocorkan sedikit suara dengan membuat suara palsu supaya orang tidak menjadi pusing atau tidak menjadi disorientasi gitu karena mobilnya tanpa suara. Dan Rolls-Royce, saya pernah ketemu dengan perancang Rolls-Royce, mereka bilang mereka itu bukannya nggak bisa bikin Rolls-Royce lebih hening lagi, tapi menurut mereka ini adalah kadar yang paling hening yang masih aman. Anda masih bisa dengar klakson sedikit, Anda masih bisa dengar mobil dari luar sedikit. Karena mereka khawatir kalau lebih tenang lagi itu menjadi disorientasi yang berada di dalam. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong dalam, sekarang kita akan masuk ke dalam, tapi kita lihat dulu pintunya nih. Ini pintu yang sangat besar dan sangat berat dan dibuka tutupnya sangat ringan. Oke, seperti khasnya Rolls-Royce, dia pintunya membukanya model berhadapan ya, seperti bar gitu ya. Sekarang kita buka. Ini entengnya minta ampun. Kemudian menutupnya, ini tinggal letakkan jari, pakai jari saja. Tuh. Depan ya, kita buka.
enteng sekali di depan. Kita nutupnya lagi nih, pakai jari, pakai kelingking dah, pakai kelingking. Tuh. Itu karena di dalam pintunya itu sebenarnya ada motor. Bahkan pintu belakangnya dia bisa ditutup hanya dengan tekanan tombol. Tapi pada saat kita menggunakan tangan, motornya itu bukan mengambil alih seluruhnya, tapi hanya membantu tangan kita supaya kita menyentuh saja, biar dia yang menutup, tapi dia tidak mengambil alih sepenuhnya. Jadi terkesan adalah pintu yang sangat ringan, padahal kita tahu ini adalah pintu yang sangat kokoh dan besar sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalamnya. Lihat, ini bukaannya hampir 90 derajat dan memudahkan Anda untuk masuk. Tidak ada effort sama sekali untuk masuk ke dalam mobil ini. Dan saya tadi udah bilang bagian luarnya karena ini adalah extended wheelbase, dia bertambah 200 mm. Dan itu membuat legroom mobil ini yang tadinya sudah besar bertambah lagi 170 mm. Lihat ini, tangan saya aja nggak nyampe ke depan. Ini benar-benar sangat lega. Dan kalau mau nutup, saya ada tombol door di sini. Nah, kemudian untuk membukanya, ketika kita tarik, langsung motornya membuka sedikit. Kita tarik lagi, dia membuka lagi. Tidak perlu mendorong pintu, Anda tinggal menarik tuas. Lihat ya, saya tutup lagi. Kita buka pertama, dia membuka sedikit untuk memastikan tidak ada motor atau apapun di belakang gitu. Jadi nggak langsung ngebuka. Nah, setelah itu, setelah semuanya aman, Anda tarik lagi. Bener-bener kayak Anda pelihara jin, terus jinnya itu tugasnya buka tutup pintu gitu. Dia ngerjain itu semua gitu. Oke, kita tutup dulu biar nggak backlight. Nah, ngomong-ngomong light, untuk spek yang di Evans motor ini dia sudah memilih opsi Starlight ya. Jadi ada bintang-bintang yang di plafon ini juga ciri khas Rolls-Royce yang bintang-bintang ini membawa kesan yang magical lah ketika di malam hari. Dan banyak mobil-mobil lain, karoseri lain gitu coba meniru dengan membuat LED. Tidak sama, karena ketika Rolls-Royce kita tekan nih lampunya yang putih, nggak ada tajam-tajamnya sama sekali. Tapi kalau mobil lain mencoba bikin, itu ada tajam-tajamnya gitu. Kelihatan kalau itu nggak sempurna gitu bikinnya. Ini sempurna sekali membuat Starlight roofnya ini. Kemudian saya juga suka Evans motor ini memilih interior yang berwarna hitam kontras dengan orange. Jadi satu, ini tidak mudah kotor. Kemudian dia juga jadi elegan gitu. Senada dengan bagian luarnya, warnanya. Dan ghost kan. Ada misteriusnya gitu, ghost gitu. Jadi dengan warna hitam ini jadi lebih cool. Benar-benar keren sekali. Kemudian di sini ada armrestnya. Armrestnya aja mewah bener. Dan di sini ada untuk mengatur menu MID-nya juga. Jadi belakang juga punya kuasa mirip seperti di depan. Kemudian di bagian sampingnya sini ada untuk mengatur posisi duduknya ya. Jadi nah, duduknya juga elektrik di belakang. Anda bisa posisi duduk yang lebih rileks atau yang lebih tegak. Kemudian juga disediakan 2 buah layar yang Anda buka dengan cara yang effortless juga. Hanya 1 buah tombol Anda bisa membuka meja serta layarnya di sini. Dan kalau misalnya Anda mau tutup, Anda bisa tutup layarnya saja atau Anda tutup semuanya. Misalnya kita mau mejanya saja, Anda tinggal seperti ini. Nah, ini hanya mejanya, layarnya tidak terbuka. Anda bisa gunakan untuk meletakkan barang-barang Anda. Kalau Anda mau layarnya juga, Anda tinggal pencet seperti ini dan dia akan hadir layarnya. Dan kita ketika mau lipat, tinggal 1 tombol juga, semuanya langsung melipat. Semua material di sini bukan hanya kualitasnya terbaik, tapi juga rasa ketika mengoperasikannya. Ini tombol AC-nya saja. Ini
rasa pernya itu mahal gitu. Kemudian ini untuk ventilasinya juga solid sekali dan benar-benar memberikan satisfaction bukan hanya untuk mata tapi juga untuk tangan Anda yang menggerakkan. Ventilasi AC, buka tutupnya juga dengan tuas tradisional yang sudah ada di Rolls-Royce sejak hampir 100 tahun yang lalu. Logo Rolls-Royce-nya, kemudian sudah menggunakan bespoke audio juga yang di Evans Motor ini. Jadi bespoke audio itu audio yang sangat premium dari Rolls-Royce dan total ada 18 speaker di dalam mobil ini. Dan uniknya Rolls-Royce masih menyediakan CD changer. Jadi ini kalau misalnya Anda punya CD, Anda bisa setel di sini. Karena rata-rata pemilik Rolls-Royce itu mungkin sudah lumayan berumur dan rata-rata mereka memiliki koleksi CD yang lengkap di zamannya. Kemudian ini, kacanya ya, nyala lampunya itu pas gitu ya, tidak terlalu silau, tapi Anda bisa melihat jelas. Kemudian buka tutupnya juga ini rasanya mahal gitu, nggak gampang gitu ngebukanya tuh, harus ada tenaga sedikit. Bahkan ini handle pegangan juga terbuat dari material yang tebal dan terasa mahal. Tidak ada satupun detail yang terlihat atau terasa murah di mobil ini. Bahkan tirai saja ini juga menggunakan elektrik. Tirainya ini benar-benar total privacy ya. Tirai belakang juga bisa Anda kendalikan dari sini. Jadi ini optionnya cukup lengkap juga ya yang dipesan oleh Evans Motor ini. Semua yang memang dibutuhkan dari sebuah Rolls-Royce. Ini lampunya, ya Allah, pendaran lampunya ini kok mahal sekali ya kelihatannya. Ini juga ada tombol untuk terangnya dari Starlight ini. Jadi bisa dibuat lebih redup atau dibuat lebih terang. Luar biasa. Dan ini sampai sekarang Rolls-Royce masih menyediakan asbak. Ada asbak dan ada lighter. Tentu saja Rolls-Royce tidak menganjurkan lah pemiliknya untuk merokok di dalam Rolls-Royce, tapi mereka tahu konsumen adalah raja. Terserah saja kalau misalnya orang sudah membeli mobil semahal ini, dia mau merokok, itu bebas. Dan Rolls-Royce mengakomodirnya dengan sebuah asbak dan sebuah lighter. Bukan hanya di kanan, ada di kanan dan di kiri. Kemudian di sini ada cup holdernya. Jadi cup holdernya tersembunyi. Kemudian jok belakang dilengkapi dengan memori. Ada 2 memori di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Serta di sini ada ruang penyimpanan yang bagian dalamnya pun sangat-sangat high quality. Tapi uniknya di konsol ini tidak ada USB slot sama sekali. Hanya ada soket 12 volt. Apakah Rolls-Royce melupakan USB slot? Tidak. Mereka meletakkannya di situ. Di bawah pintu, di kanan 1, di kiri 1. Dan ini adalah USB-C. Jadi sudah cepat ya. Dan semuanya itu disembunyikan. Dan mau tahu apalagi yang disembunyikan oleh Rolls-Royce? Kita sekarang keluar. Ini yang disembunyikan. Walaupun ini adalah sebenarnya ciri khas dari semua Rolls-Royce, yaitu payung. Payungnya pun dipilih paduan warna hitam, putih, dan orange. Jadi senada dengan mobilnya. Ini adalah payung yang cukup mahal. Harganya bisa puluhan juta rupiah. Kalau misalnya hilang, rusak, Anda ingin menggantinya. Tapi ini juga adalah fitur yang paling tidak berguna. Kalau Anda turun dari sebuah Rolls-Royce dan Anda masih harus mayungin diri Anda sendiri, mungkin akan ada beberapa karyawan Anda yang akan Anda pecat karena tidak mendatangi mobil Anda dan memayungi Anda. Karena rata-rata yang punya Rolls-Royce sampai ke satu tempat itu pasti ada yang mayungin. Tapi ini adalah sebuah ciri khas yang tidak ditinggalkan. Sekarang kita akan masuk ke bagian depan karena seperti saya bilang tadi, Ghost juga ini menggugah untuk dikendarai. Nah, ini juga untuk menutupnya
Ada 3 cara. Cara pertama yang sering digunakan yaitu ditutupin orang lain. Ya karena Anda pemilik Rolls Royce, jadi ada yang nutupin dari luar. Atau kedua, Anda bisa tarik tuasnya, wah tapi ini akan terlalu merepotkan untuk seorang pemilik Rolls Royce. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda menarik tombol ini. Hihihi. Gitu cara nutup pintunya. Oke. Sekarang kita nyalakan mesin V12-nya. Biasanya kalau saya mau menyalakan mesin V12, saya sudah antisipasi untuk suara yang ganas seperti mesin monster. Sekarang kita starter. Halus sekali. Padahal ini posisi pintunya dibuka ya, karena ada videografer, ada review di situ. Tapi ini nyaris tidak kedengeran suara dari mesinnya. Nah, ini kita bisa atur dulu posisi berkendaranya. Posisi berkendaranya tuh apa ya? Bukan seperti mobil sport, ergonomis. Tapi memang masih ada rasa Rolls Royce, yang masih ada perasaan Anda itu membawa sebuah mobil mewah dengan tuan Anda di belakang gitu ya. Posisinya tuh posisi setir yang besar, bukan setir yang kecil. Serta diameter genggamannya ini yang kecil. Nah, ini khas Rolls Royce. Tapi di bagian tengahnya besar sekali karena memang seperti ini Rolls Royce dari zaman dulu. Bahkan dulu itu ada pengaturan throttle-nya di sini karena Rolls Royce itu pengen mobilnya itu seperti kapal. Rolls Royce itu juga selalu terinspirasi dengan dunia bahari ya. Nah, ini bentuk setirnya masih pure Rolls Royce. Kemudian instrumennya full digital yang generasi baru ini, walaupun semuanya masih dengan bentuk analog, bentuk klasik. Tidak ada RPM, yang ada adalah power yang tersisa. Sekarang 100%. Kalau Anda gaspol nanti dia akan turun menjadi 0%. Semuanya kualitas Rolls Royce, walaupun secara sistem ini adalah sistem iDrive dari BMW. Nah, ini ya, gambar mobilnya ini benar-benar Rolls Royce. Kemudian ikon-ikon yang lainnya ini juga disesuaikan dengan corporate identity Rolls Royce. Jadi ini benar-benar yang sangat elegan, garis tipis-tipis, presisi gitu ya. Kemudian iDrive-nya ini juga rasanya lebih berat sedikit dibandingkan yang dimiliki BMW, dengan panel yang disentuh ini dari kulit sehingga terasa soft. Di sini ada laci yang juga dilengkapi dengan USB-C slot. Materialnya luar biasa, dan di sini ada asbak lagi. Jadi ada 3 buah asbak di mobil ini. Di sini ada cup holders. Kemudian di sini transmisinya di sini ya, di kanan seperti ini. Ini benar-benar merefleksikan Rolls Royce dari zaman dulu. Sudah ada kamera 360-nya juga. Dan ini sebenarnya adalah tombol untuk sport. Tapi seperti saya tadi bilang, kata-kata sport atau sport itu adalah kata-kata yang sangat dihindari di Rolls Royce, sehingga mereka memberi nama low. Mungkin low gear kali ya, jadi giginya lebih rendah supaya RPM-nya lebih tinggi gitu. Semua panel-panel lampu ini dibuat dengan standar desain dan kualitas dari Rolls Royce. Jadi beberapa dari BMW bisa diambil, tapi tidak semuanya. Tradisi harus tetap dijaga. Ada jam analog. Nah, ini yang baru. Ini adalah panel yang di dalamnya juga terdapat mirip Starlight yang di atap. Dan ini membutuhkan 10.000 jam kerja untuk mendevelop panel dashboard yang terlihat keren. Tapi ketika mobilnya mati, ini benar-benar hitam total tanpa ada clue bahwa di dalamnya itu ada 852 lampu LED. Dan menambah suasana canggih, tapi menambah suasana magical juga gitu dengan adanya tulisan Ghost dan bintang-bintang ini. Gak pernah berhenti berkata wow ketika masuk ke sebuah Rolls Royce. Well, mau bilang apa lagi? Rolls Royce memang adalah sebuah pencapaian di dunia otomotif. Bagi Anda yang pecinta mobil, mungkin ini adalah the ultimate car untuk Anda beli. Mungkin dia bukan mobil yang paling kencang, paling sporty, karena memang bukan itu tujuan dari Rolls Royce. Tapi bagaimana dia bisa menggerakkan Anda dari satu tempat ke tempat lain secara
sangat nyaman, secara sangat elegan, secara sangat effortless. Dan kalau Anda adalah seorang petrolhead yang lebih menyukai mesin bensin ketimbang listrik, ini adalah generasi terakhir kemungkinan besar Ghost yang masih menggunakan mesin bensin. Karena apa? Karena Rolls-Royce sudah berkomitmen tahun 2030 mereka tidak akan membuat mobil berbahan bakar bensin lagi. Dan kita tahu Ghost generasi pertamanya itu dari 2010 sampai 2019. Generasi keduanya muncul di 2019 dan dijual ke konsumen itu 2020. Artinya bisa di-expect model itu akan sampai di 2029 model ini. Yang artinya next generation Ghost kemungkinan besar akan berpenggerak listrik, dan ini adalah generasi Ghost terakhir yang masih berpenggerak dengan mesin V12. Jadi gimana? Kalau Anda ingin keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa langsung DM ke Evans Motor Official, di sini Instagramnya, atau Anda juga bisa main-main ke gerai mereka di Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tapi untuk sekarang, sekian dulu. Nggak pernah berhenti kagum kalau melihat sebuah Rolls Royce. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.